Halo guys, balik lagi sama gue Yoshiolo Kisawan dan selamat datang kembali di channel Yoshiolo. Oi guys, welcome back to my channel. Dan untuk hari ini gue lagi mau ngebahas top 10 sneakers yang dirilis di tahun 2021. Nah jadi sudah banyak banget YouTuber mau di Indo ataupun di luar negeri itu banyak banget yang udah bikin top 10 sneakers mereka. Nah sekarang gue lagi mau bikin top 10 sneakers versi gue. Nah jadi top 10 sneakers versi gue ya bener-bener versi gue yang menurut gue berada di top 10 gue, bukan berada di top 10 menurut orang lain atau menurut market atau secara harga, secara ini, secara itu, enggak. Bener-bener purely top 10 ini menurut gua, dan gue yakin banget 99,9% dari kalian tuh gak ada yang bisa nebak sama sekali. Jangan 99 deh, 100% dari kalian tuh gak bakal ada yang bisa nebak apa aja ya. Jadi langsung aja kita get on with the rankings ya. Jadi pertama itu bakal ada 10 ya. Ada 10 sepatu yang bakal gue bahas. Dan selain itu juga ada sekitar 1, 2, 3, 5 honorable mention yang gimana menurut gue ini sepatu itu juga menarik banget gitu, tapi menurut gue belum fit untuk masuk ke kategori top 10 versi gue gitu ya. Oke, jadi let's get on with the countdown from 10, 9, 8, 7, 6, 4, 5 sampai 1. Oke, let's go. Oke, nah jadi untuk yang ke-10 ya, ranking yang ke-10 kita ada Air Jordan 4 Lightning. Nah jadi kenapa gue ngambil ini untuk posisi ke-10? Walaupun rankingnya 10 tuh bukan berarti ini sepatu ini jelek ya, tapi Air Jordan 4 Lightning ini kenapa ada di ranking gua? Karena begini, dulu itu gue pengen banget punya Air Jordan 4 Lightning, tapi gue nggak punya duitnya karena harga itu mahal banget. Nah jadi sebenarnya tuh ada, bisa dibilang ada dua ya menurut gue ya, ada Air Jordan 4 Lightning dan juga Air Jordan 4 Thunder. Nah Thunder ini yang gue bisa beli karena harganya jauh lebih murah. Tapi kalau yang Lightning ini harganya mahal banget. Dulu itu sebenarnya Air Jordan 4 Lightning ini tuh dirilis tahun 2006. Jadi itu singkat cerita, tahun 2003 kan Michael Jordan kan pensiun kan. Dan di tahun 2004, 2005, 2006 tuh dia tentunya tetap ya ngegelutin bisnis venture-nya dia, maksudnya tetap ngelakuin bisnis, dan dia bikin racing team tuh, ya kan, motorcycle racing team, dan serba kuning semuanya. Dan sepatu ini dirilis pada tahun 2006 khusus untuk orang-orang yang memang sudah menjadi terdaftar menjadi tim Jordan di Jumpman23.com. Jadi cuma mereka doang yang bisa beli. Selain itu nggak ada yang bisa beli. Dan sudah hampir 15 tahun ya berarti ya, dari tahun 2006 sampai 2021 sepatu ini tuh nggak pernah dirilis ke publik. Baru di tahun 2021 dirilis ke publik dan langsung akhirnya menjadi sebuah general release yang akhirnya orang-orang yang tadinya nggak bisa dapetin Air Jordan 4 Lightning ini berkesempatan untuk mendapatkan Air Jordan 4 Lightning. Salah satunya gue juga gitu. Ya karena tuh dulu tuh harga itu mahal banget guys. Harganya dulu tuh bisa sampai 25 juta, 30 juta. Bener-bener gak make sense banget. Tapi kalau sekarang harganya jauh lebih affordable dan gue bisa mendapatkannya lah gitu anggapannya. Ya, itu yang ke-10. Yang ke-9 ada New Balance 550 Red. Nah, New Balance ini sebenarnya sih nggak cuman yang red doang yang gue suka ya, tapi ada juga yang kolaborasi bersama ALD ya, yang Leon Dor, ada juga yang beberapa lagi yang lain, tetapi menurut gue yang sesuai dengan yang gue suka gitu ya, karena warna merah putih, support your local 81 bagi yang tahu-tahu aja. Gue suka banget warna merah putih ini, color blocking itu benar pas banget, dan juga desainnya tuh menurut gue timeless banget, kayak udah kayak future classic lah, kayak anggapannya kayak mobil BMW yang tahun 2005 tapi kelihatan masih gila, masih benar-benar timeless banget gitu desainnya. Nah, itulah yang menurut gue yang gue rasain di New Balance 550 ini. Dan harganya juga affordable banget ya, untuk harga retailnya kalian bisa langsung aja dapetin di New Balance Indonesia, di Grand Indonesia atau di mana gitu di mall. Itu harganya cuma 1,7 kalau nggak salah untuk retailnya. Dan comfortable banget gitu ya. Jadi itu posisi ke-9. Lanjut lagi, yang posisi ke-8 kita ada Nike Dunk Fragment. Nah, Nike Dunk Fragment yang gue suka itu sebenarnya bukan yang kalian lihat di market di Indonesia sekarang yang warna ungu ya. Itu adalah yang Beijing. Tapi ada satunya lagi yang Tokyo yang harganya sebenarnya kurang lebih sama, warna biru tua, tetap ada logo petir fragmentnya. Tetapi nggak tahu kenapa di Indonesia itu nggak terlalu populer. Mungkin karena nggak dirilis di Indonesia, gue nggak tahu ya. Gue bahkan nggak tahu kalau yang Beijing itu dirilis di Indonesia atau nggak. Tapi gue suka banget karena menurut gue biru dibandingkan ungu, gue tentunya lebih pilih biru sih dibandingkan ungu ya, dibandingkan warna yang rada-rada
apa ya, gue ya susah juga sih karena selera, balik lagi ke selera gitu. Gue suka banget warna putih, merah dan biru. Tapi kalau misalkan ungu tuh gue walaupun gabungan dari merah sama biru, gue kurang kena lah di gue lah gitu. Dan itu pun juga harganya juga affordable banget, harganya sekitar 2-3 jutaan untuk yang Nike Dunk Fragment ini ya. Jadi bagi mungkin orang-orang yang pengen banget punya Air Jordan 1 Fragment tuh yang harganya mahal banget, alternatifnya adalah Nike Dunk Fragment ini gitu ya. Nah yang ketujuh adalah, nah ini gue tahu pasti bakal bikin kalian shock. Yang ketujuh adalah Nike Air Jordan 1 kolaborasi bersama Travis Scott, kolaborasi bersama Fragment Jordan High 1. Ya, gue tahu pasti kalian bakal kayak, anjir, bang serius itu di ranking ketujuh? Ya, karena again ini adalah versi gue. Jadi mungkin kalau misalnya kalian memiliki opini yang berbeda, ya silakan aja. Tapi kalau menurut gue, ya itu cuman kayak rubah-rubah warna doang yang sebenarnya tuh cuman kayak sushi dibalik dan tambahin warna sel gitu. Menurut gue biasa aja gitu. Menurut gue itu cuman kayak mainin warna doang, sama seperti apa yang dilakukan oleh Travis Scott selama ini di Jordan-nya gitu ya. Ada Jordan 1 Low, Jordan 1 High gitu-gitu. Travis Scott menurut gue secara influencer tuh yang benar-benar gede banget ya, karena dengan dia ngebalikin swoosh aja dan bikinin sneakers yang ada kantong-kantongnya itu benar-benar bikin laku banget ya. Tapi itu gara-gara ada nama dia juga gitu. Tapi kalau secara desain menurut gue kayak biasa aja gitu. Tapi ujungnya gue punya juga sih, jadi kayak ya udahlah gitu. Tapi ya itu yang ranking ke-7. Ranking ke-6 itu adalah Yeezy 451. Nah, Yeezy 451 kenapa gue taruh di ranking ke-6? Karena menurut gue Yeezy itu secara brand tentunya revolutionary ya, game changer juga di sneaker game, dan dia itu juga salah satu sneakers yang menurut gua bisa ngambil market share-nya Jordan menurut gua. Dalam artian tuh kayak mungkin Jordan tuh mendominasi atau Nike mendominasi selama ini, tapi dengan ada Yeezy, Adidas Yeezy, market share Nike tuh mungkin kepotong sedikit lah, dan tentunya tumbuhlah market baru, yaitu yang dimana orang-orang tuh pada suka banget Yeezy, dan gak cuman cowok doang gitu ya, cewek, ibu-ibu, mama tuh juga suka banget pakai Yeezy gitu. Nah jadi makanya Yeezy menurut gue cocok banget untuk gue jadiin sebagai kandidat di top 10 gue. Dan Yeezy 451 ini juga katanya itu enak banget untuk dipakai. Gue jujur belum pernah punya, dan tapi gue pernah nanya orang-orang tuh kalau misalkan di saat memakai Yeezy 451 tuh katanya comfortable banget, mungkin karena dari bentuk struktur sepatunya tuh benar-benar memang menyamai postur kaki kali ya, mungkin seperti itu. Oke, itu yang ke-6. Yang kelima adalah kolaborasi Sean Wotherspoon bersama Adidas ya, dan juga kolaborasi bersama Disney dan juga Super Turf Adventure Jiminy Cricket. Nah, mungkin kalau kalian pernah nonton film Disney Pinocchio, itu ada satu karakter yang dia tuh kayak ya cricket gitu. Cricket tuh apa sih, jangkrik ya? Ya pokoknya dia itu adalah sebuah karakter yang memakai topi top hat gitu. Dan dia itu menjadi sebuah karakter yang ada di dalam sepatu Adidas ZX 8000 ini. Dan jadi ini menurut gue salah satu sepatu yang bener-bener jadi eye-catching banget karena desainnya tuh bener-bener multicolor banget, dan tentunya ini sesuai dengan Sean Wotherspoon-nya. Ini dibuat menggunakan vegan materials, jadi bener-bener go green ya, nggak ada yang menggunakan animal fur, animal apa gitu, bener-bener semuanya tuh 100% vegan materials gitu ya. Dan itu harganya juga nggak terlalu mahal ya. Kalau kayak Sean Wotherspoon yang lain kan harganya mahal kan, bisa sampai 8 juta, 10 juta untuk yang Sean Wotherspoon yang Nike. Tapi kalau yang Adidas Sean Wotherspoon yang Super Turf Adventure Jiminy Cricket ini tuh harganya di 2 jutaan doang. Menurut gue itu murah loh untuk kolaborasi bersama Sean Wotherspoon ya gitu. Oke, jadi itu yang kelima ya. Nah, terus kita yang keempat ada Nike Dunk Para. Nah, gue nggak pronounce Para itu gimana ya, Piet Para atau Piet Para ya. Tapi yang jelas ya dia seorang artist dari Dutchland atau Belanda ya. Dan dia ngebuat dunk ini tuh dengan menurut gue color blocking yang benar-benar cantik banget dengan menggunakan warna navy blue. Bukan navy blue sih, tapi yang jelas biru digabungin dengan magenta lah. Dan ini memang paying tribute to the Olympic Games 2001 Olympic Games, dan gue bener-bener suka banget sama color blockingnya, bener-bener cantik banget. Gue bener-bener suka banget asli. Dan ditambahin lagi kan digabungin dengan warna putih. Again, gue tuh suka banget sama warna putih, biru, sama merah. Tapi kalau ini kan warna pink ya, tapi ada merahnya juga sih, jadi makanya gue suka gitu. Bener-bener cantik banget, dan juga
outsole tuh gum ya, atau warna kayak kaki itulah, pokoknya kayak warna krem gitu. Itu jadi untuk yang urutan yang ke 4 itu ya. Enggak, sorry. Itu urutan yang ke berapa tuh? Itu ke yang 4 ya. Nah, yang ketiga adalah Nike What the Pirot ya. Ini udah pasti lah. Gue suka banget sama koleksi-koleksi rilisan Nike yang dimana itu adalah koleksi What the LeBron, ya kan, What the Jordan, What the SB Dunk, What the Dunk, gitu-gitu. Itu benar-benar gue suka banget semuanya karena tentunya itu adalah menggabungkan banyak colorway menjadi satu. Nah, salah satunya ini itu memang dirilis untuk merayakan bisa dibilang partnership Nike bersama skateboarder bernama Paul Rodriguez. Sudah mencapai 17 tahun kalau nggak salah, dan Paul Rodriguez ini sendiri adalah skateboard pertama yang dikontrak oleh Nike untuk bisa dibikinin sepatunya sendiri oleh Nike gitu. Dan ini adalah salah satu yang menurut gue bener-bener cantik banget lah sepatunya, karena ya gabungan gitu. Ada juga kayak kalau kalian tahu tuh Harley kayak ada aliran Harley yang Vicla atau Chicanos tuh yang Mexican style. Itu kan di depannya tuh kayak ada kayak selimut gitu, blanket gitu. Nah, Mexican blanketnya ini tuh ada di dalam sepatunya Pirotnya ini. Itu bener-bener cantik banget. Harganya itu mahal banget ya. Harganya itu kalau nggak salah untuk sepatu Pirot ini bisa sampai 9 sampai 12 juta rupiah. Itu ya lumayan mahal sih. Cuma again, lanjut lagi yang kedua ada Bape 2002R New Balance ya. Ini menurut gua adalah sepatu yang benar-benar underrated banget. Dan gue yakin nggak banyak orang yang tahu kalau ini tuh dirilis sebenarnya sih. Jadi ya menurut gue ini ya bagi yang tahu-tahu aja sih. Tapi gue yakin orang-orang yang suka Bape pasti tahu lah keberadaan sepatu ini. In which menurut gue ini adalah satu sepatu yang bisa dibilang setidaknya tuh moga-moga menaikkan atau menyalakan api untuk Bape bisa bangkit kembali. Nah, ini jadi New Balance ini tuh yang 2002R ini tuh menggunakan colorway Bape dan juga ada Bape ABC-nya tuh ya, dan juga ada gigi shark-nya di bagian belakangnya. Itu menurut gue suka banget sih gitu. Oke, itu yang kedua. Dan yang terakhir gue yakin 100% dari kalian tuh gak ada yang bisa nebak sama sekali. Sampai detik ini gue bisa jamin gak ada yang bisa nebak. Yang terakhir adalah Nike LeBron 18 Low kolaborasi bukan kolaborasi, tapi colorway-nya bernama Stewie Griffin. Stewie Griffin ini adalah sebuah karakter yang berada di serial TV bernama Family Guy. My favorite TV show of all time. Inilah kenapa gue taruh di nomor 1, karena ada karakter yang benar-benar memiliki pengaruh yang besar banget di hidup gue. Nilai sentimental itu benar-benar tinggi banget lah. Stewie Griffin. Menurut gue ini benar-benar sepatu yang benar-benar gue suka banget. Karena dulu tuh pernah LeBron 6 tuh pernah ngerilis yang colorway itu menyamai Stewie Griffin ini. Tapi itu per edition, PE. LeBron 6 PE Stewie Griffin yang nggak pernah dirilis ke publik. Dan kalau misalnya dirilis pun, itu harganya, di market pun tuh harganya sekitar 250-260 juta. Mahal banget. Tapi kalau yang ini, gue bisa beli nih. Makanya gue suka banget. Dan gue bener-bener nggak sabar banget untuk bisa dapetin sepatu itu. Ya, jadi basically Stewie Griffin itu adalah salah satu karakter yang benar-benar menurut gue sih menjadi favorit gue juga ya. Jadi kalau misalnya kalian mungkin belum pernah nonton Family Guy ya, jadi Family Guy itu bisa dibilang mirip sama Simpson ya. Mungkin kalian pasti lebih tahu Simpson dibandingkan Family Guy, karena gue harus akuin bahwa Simpson tuh memang lebih populer dibandingkan Family Guy. Cuma Family Guy itu memang sudah bisa dibilang sebagai rivalnya Simpson selama bertahun-tahun, sampai mereka tuh bikin episode crossover yang dimana tuh Simpson berada di episode Family Guy. Nah, jadi bener-bener Family Guy itu adalah Family Guy itu bener-bener TV show favorit gue. Maksudnya bener-bener kayak gue di Netflix bisa nonton Family Guy itu tiap hari sampai season 1 sampai season 19 tuh gue sampai punya DVD-nya loh ya, bukan downloadan tapi bener-bener DVD fisik gitu. Dan cuman itu doang yang gue punya. DVD itu maksudnya cuman serial TV Family Guy doang. Gue gak punya DVD yang lain, gak punya DVD. Bahkan WWE pun, yang gue fans WWE, gue gak punya DVD WWE. Tapi Family Guy gue punya gitu. Nah, jadi Stewie Griffin ini juga harganya masih affordable ya. Karena kan kalau yang LeBron 6 PE itu harganya mencapai ribuan dolar ya. Bukan ribuan dolar, bahkan puluhan ribu dolar. Tapi kalau yang ini harganya affordable banget, di harga 1 juta sampai 2 juta aja gue bisa beli gitu. Jadi makanya gue senang banget, dan itu kenapa gue taruh di top 1
ya nomor satu, karena memang gue sudah menunggu dari lama dan ini adalah sepatu yang bisa dibilang memiliki nilai sentimental yang tinggi lah untuk gue gitu. Makanya mungkin kalian nggak mungkin bisa nebak, gue yakin 100% nggak bakal bisa nebak. Mungkin kalian bakal mikirnya, oh nomor satunya Yoshi mungkin Yeezy Beluga atau Travis Scott Jordan gitu misalkan gitu. Nah oke, jadi itu udah top 10 tuh. Nah tapi tentunya ada honorable mention. Nah honorable mention ini menurut gue adalah yang rilisan yang juga bagus gitu, cuma maksudnya nggak sebegitu wow-nya untuk gue masukin ke top 10 gue. Jadi kayak mungkin ini ada di top 10 orang lain, udah pasti gitu. Oke, yang pertama adalah ini sebenarnya sih mungkin nggak di top 10 yang lainnya, tapi ini menurut gue ini salah satu yang unik. Yang pertama adalah Crocs Lightning McQueen. Oke, gue tahu kalau sneaker itu harusnya sepatu kan, sepatu yang tentunya kan bawahnya soalnya kan karet. Tapi ini kan karet, ya walaupun bukan sneakers ya, mungkin bisa dibilang lebih ke sendal. Capi lagi, tapi Crocs Lightning McQueen ini benar-benar pas gue pertama kali lihat ini kayak unik banget, kayak kocak aja gitu ya, karena kan tentunya kita pasti udah pernah nonton Cars ya semuanya ya, salah satu film Disney Pixar yang menurut gue yang berbau otomotif ya, yang kayak racing oriented gitu, yang bener-bener ngehit kita banget secara childhood memories lah gitu. Itu menurut gue sih salah satu yang menjadi honorable mention. Nah setelah itu ada Air Jordan lagi, Nike Dunk Championship Red. Ini sebenarnya sih gara-gara warnanya aja, makanya gue suka gitu, warna red and white. Again, support your local 81. Oke, lanjut lagi yang menurut gua salah satu yang rada apa ya, bisa dibilang mungkin ini salah satu yang dulunya tuh orang-orang tuh ngincer banget, tapi gua nggak tahu apakah sekarang masih ada peminat atau enggak, yaitu Air Max Bacon. Nah, Air Max Bacon ini kebetulan dulu tuh udah pernah dirilis tahun 2004 kalau nggak salah. Jadi ini dia itu kolaborasi bersama salah satu kayak sneaker butik ya. Kalau nggak salah di New York, namanya tuh DQM atau Dave's Quality Meat. Bukan toko daging ya, tapi mereka tuh sneaker butik yang menyerupai atau memiliki tema penjualan butcher shop kali ya, atau penjualan daging kali ya. Dan itulah mereka bikin Air Max Bacon itu. Nah dulu itu tahun 2004 tuh harganya itu mahal banget. Market price-nya sekitar 800 sampai $1.000, in which itu berarti sekitar 13 jutaan. Tapi sekarang karena ada Air Max Bacon re-release di tahun 2021, reissue ya, harganya jauh lebih murah gitu. Nah, terus ini juga salah satu yang menurut gue menjadi game changer di persnikeran dunia, Yeezy 350 V2 Beluga. Nah, kenapa gue taruh ini sebagai honorable mention? Karena ini pertama kalinya Beluga di reissue, pertama kali di restock dan memiliki reflektif ya. Karena yang sebelumnya itu enggak. Dan terakhir kali dirilis itu tahun 2017 kalau nggak salah. 2017 atau 2016 akhir kalau nggak salah dirilis Yeezy Beluga. Nah, itu dulu itu Yeezy Beluga itu adalah colorway pertama Yeezy V2. Pertama loh ya, pertama, dan akhirnya sekarang tuh menjadi sepatu yang reissuekan lagi. Harga market price-nya dulu kan bisa mencapai 15 juta, tapi kalau sekarang itu harganya murah banget, bisa dibilang ya, bahkan mendekati retail, yang angka 4,5 juta sampai 5 juta rupiah gitu. Nah, yang terakhir, dan mungkin ini adalah salah satu sneaker yang mungkin orang-orang bakal kesel karena nggak gue masukin ke top 10 gue, tapi again, ini adalah top 10 gue. Mungkin pasti beda, bukan mungkin, tapi pasti berbeda dengan top 10 kalian gitu. Yang terakhir adalah Air Jordan 1 Patent Bread. Nah, Air Jordan 1 Bread ini menurut gue adalah menurut gue salah satu Air Jordan yang ya the best Air Jordan mungkin bisa dibilang ya, karena orang-orang tuh di saat gue ngelihat orang-orang pengen mau beli Jordan, di saat gue ketemu sama orang yang baru pertama kali main Jordan atau pengen beli Jordan, itu mereka pengennya yang hitam merah itu, yang bread itu, atau enggak yang bread toe lah. Nah itu makanya gue masukin ke honorable mention karena gue pun sendiri gue juga suka banget sama bread, cuma karena patent leathernya itu gue kayak kurang suka aja efek glossy-nya gitu sih. Cuma tentunya itu bakal menjadi inceran banyak orang gitu. Oke, ya anyway, that's my top 10 sneakers of the year and also 5 honorable mention yang gue yakin banget bisa menjadi sedikit referensi untuk kalian untuk membeli sepatu yang ada di tahun 2021. Tapi again, ini adalah opini gue, ini adalah list gue. Jadi kalau misalkan ada beberapa yang misalkan kalian tuh kayak, oh ini kok nggak ada, ya again, everyone is entitled to their own opinion, dan juga menurut gue sih kita saling sharing aja, kita saling bertukar
favorit. Aduh, gitulah pokoknya. Oke guys, anyway guys, thank you guys for watching. Jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe ke channel Yoshi Olo. And I'll see you guys in the next one. Goodbye.